Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Riyadi Samsi dengan NIM F1B020048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Instrumen Biomedis tentang biopotensial elektroda di bidang medis. Oke, langsung saja pada slide pertama, yang dimana menjelaskan tentang biopotensial. Yang dimana biopotensial adalah elektroda yang banyak digunakan pada sistem peralatan medis, terutama untuk pengukuran potensial dengan alat ECG, EEG, EMG, dan potensial intraseluler. Kemudian jenis-jenis elektroda untuk pencatatan dan pengukuran potensial tubuh telah banyak dikembangkan, dan yang akan dibahas di sini adalah elektroda permukaan tubuh, yang dimana elektroda internal dan elektroda mikro. Bahan elektroda umumnya adalah metal atau Ag yang dilapis dengan AgAcl. Kemudian untuk jenis elektroda permukaan tubuh terdapat 5 jenis, yang dimana yang pertama adalah elektroda metal plate, elektroda suction, elektroda fluting, elektroda fleksibel, dan yang terakhir elektroda dry. Yang dimana yang pertama kali akan kita bahas adalah elektroda metal. Oke, lanjut ke elektroda metal. Oke, untuk elektroda metal plate pada dasarnya, elektroda ini terdiri dari konduktor metal yang kontak dengan kulit, yang dimana elektrolit gel digunakan untuk mempertahankan kontak tersebut. Ada berbagai bentuk elektroda metal plate yang terutama digunakan untuk elektroda anggota tubuh pada ECG. Oke, lanjut. Di mana bentuk pertama terdiri dari metal plate seperti silinder. Bentuk kedua adalah bentuk metal disk. Terminalnya juga terletak di atas metal disk. Dan variasi ketiga adalah bentuk disk yang besar dari busa plastik dengan silver plate disk pada satu sisi, kemudian dihubungkan dengan kabel ke monitor. Oke, lanjut ke elektroda jenis kedua, yaitu elektroda suction. Yang dimana elektroda ini merupakan modifikasi elektroda metal plate, di mana tidak diperlukan perekat untuk merekatkan ke kulit, tetapi berbentuk suction. Sering digunakan pada ECG sebagai pre-coded leads, karena bisa di mana saja diletakkan di dada untuk pencatatannya. Kemudian, untuk jenis elektroda yang ketiga adalah elektroda fluting, yang dimana elektroda ini tidak kontak langsung dengan kulit, terdiri dari metal disk pada suatu ruang yang dikelilingi oleh elektroda gel. Oke, untuk elektroda berikutnya adalah elektroda fleksibel, yang dimana elektroda fleksibel adalah permukaan tubuh manusia berbentuk tidak rata dan dapat berubah karena gerakan, di mana elektroda solid tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan bentuk permukaan tubuh. Untuk itu, perlu elektroda yang fleksibel. Salah satu tipenya dibuat dari kain nilon yang dapat diregang, diliputi dengan partikel perak. Oke. Dan jenis elektroda yang terakhir adalah elektroda dry, yang dimana semua elektroda yang dibicarakan sebelumnya memerlukan elektroda gel untuk menetapkan kontak antara elektroda dan kulit. Namun, penelitian akhir-akhir ini memungkinkan pencatatan biopotensial permukaan tubuh dengan elektroda yang langsung dilengketkan ke kulit tanpa memakai elektrolit gel. Bentuk elektroda ini adalah self-contained dengan very high input impedance amplifier. Oke, jadi setelah beberapa jenis elektroda tersebut, kita akan membahas elektroda internal, yang dimana elektroda dapat juga digunakan di dalam tubuh mendeteksi biopotensial. Dapat berbentuk percutaneous elektrodes, di mana elektrodanya sendiri atau kawat penghubung menjilang kulit, atau bisa dimasukkan ke dalam tubuh seluruhnya sebagai elektroda internal, di mana hubungannya ditanamkan suatu rangkaian elektronik seperti radio, telemetri, transmitter.
Ya, berikutnya elektroda mikro, di mana dalam mempelajari elektrofisiologi dari sel yang dirangsang penting mengukur perbedaan potensial yang melalui membran sel. Untuk itu, harus ada elektroda yang dapat masuk ke dalam sel. Jadi elektroda ini harus kecil sekali untuk menghindarkan kerusakan serius dari sel dan mengubah sifat dari sel itu sendiri. Elektroda ini juga harus kuat sehingga dapat masuk membran sel dan tetap stabil secara mekanis. Elektroda seperti elektroda mikro, ujung elektroda ini berdiameter sangat kecil antara 0,05 sampai 10 meter, di mana elektroda mikro dapat dibuat dari jarum metal atau kapiler-kapiler yang kecil dari mikropipet gelas yang berlubang di tengahnya berisi cairan elektrolit. Oke. Oke, jadi kesimpulan dari yang bisa saya sampaikan sebelumnya adalah yang pertama, untuk mencatat biopotensial di dalam tubuh diperlukan biopotensial elektroda yang berfungsi sebagai transducer. Yang kedua, penggunaan di bidang medis terutama untuk pencatatan potensial dengan alat ECG, EEG, EMG, dan potensial intraseluler. Dan yang ketiga, bahan elektroda terutama metal dan biasanya dipakai adalah Ag yang dilapisi AgHCl atau metal. Kemudian, yang keempat, jenis elektroda yang umum digunakan adalah elektroda permukaan tubuh. Dan yang kelima, di samping itu ada elektroda internal yang dipakai pada EMG atau monitor ECG. Kemudian yang terakhir, jenis lain adalah elektroda mikro yang digunakan adalah mempelajari elektrofisiologi sel-sel terutama serat-serat otot. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.